Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam semangat buat kita semua, salam sehat buat kita semua. Pembahasan kali ini saya akan bahas perihal anak muda yang sudah mendapatkan posisi penting dalam suatu perusahaan. Ada bro and sis yang masih muda tapi sudah mendapatkan posisi-posisi strategis, sebelumnya mendapatkan kesempatan dalam mengenyam pendidikan di dalam suatu perusahaan, misalnya pendidikan manajemen training, di mana itu ditujukan buat calon-calon pejabat-pejabat yang nantinya kedepannya akan menempati posisi di awal karir, yaitu sebagai supervisor. Kesempatan mendapatkan atau mengenyam pendidikan atau kita training masuk dalam manajemen training itu tidak mudah, karena bro and sis pasti paham akan mengalami posisi mungkin dites yang cukup banyak, kemudian yang mungkin cukup rumit, kemudian pasti akan mengalahkan pesaing-pesaing yang mungkin yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Misal ini contoh, dari sekian ratus atau sekian ribu hanya mungkin hanya puluhan saja itu diperoleh, menurut saya itu didapatkan kepada orang-orang pilihan, orang-orang yang secara pemikiran, kemudian mungkin dites secara attitude segala macam dan cukup baik, sehingga dia dipilih dalam mengikuti manajemen training yang diadakan oleh suatu perusahaan. Itu saya rasa bisa mengakselerasi seorang individu puncak karir yang diinginkan. Tergantung masing-masing individu itu sendiri, yang mungkin selama proses karir setelah selesai dari di training secara manajemen, masing-masing individu nantinya akan seorang individu itu sendiri ada yang bisa cepat meroket, the rising star, ada yang masih so-so lah, yang bertahap gitu, ada terlambat itu tergantung dari masing-masing individu itu sendiri, bagaimana dia secara integritas, kemudian secara performa kerja, secara target-target apa saja yang mungkin yang bisa dicapai berdasarkan arahan atasannya masing-masing, sehingga dia atau seorang individu itu masing-masing mempunyai nilai plus atau dinilai dari atasan masing-masing, apakah dia perform atau dia tidak, sehingga pun jika dia perform maka kenaikan level itu bisa lebih cepat dari yang mungkin teman-teman sejawatnya. Tapi harus dipahami juga, memang proses tidak instan, harus butuh proses, harus butuh semangat, harus butuh pelincahan, uletan, melihat kondisi yang ada, kesempatan, sehingga proses akselerasi itu berjalan dengan cepat. Itu saya pikir harus pun dibarengi dengan attitude yang baik, dibarengi dengan bagaimana dia membentuk
dengan baik, sehingga proses itu bisa dengan cepat tercapai. Buat bro and sis, sepengalaman saya selama proses bertahap dari titik nol kemudian sampai mengalami kenaikan level, kita juga nggak bisa dipungkiri itu semua atas bantuan senior, atas bantuan dengan tim-tim yang mensupport kita bisa mendapatkan atau mencapai target-target yang mungkin di challenge untuk kita. Kita pun harus menghormati senior-senior kita, karena tidak bisa dipungkiri kita mengenyam pendidikan di manajemen training itu, saya pikir ya, teori tetapi harus diimplementasikan di lapangan. Tetapi implementasi itu didasari juga kita dibutuhkan support dari orang yang lebih pengalaman, orang yang lebih kondisi pekerjaan sebelum-sebelumnya, sehingga dia bisa atau mereka bisa memberikan inputan atau masukan yang baik buat kita. Tapi pastinya kita juga harus kasih, sehingga mekanisme pekerjaan yang sebelumnya ya mungkin dirasa baik atau perlu perbaikan lah ya sifatnya, itu bisa kita berikan masukan, atau kita mungkin berinovasi lebih baik lagi, sehingga mekanisme pekerjaan bisa berjalan dengan baik dari sebelumnya. Dari senior kita yang mungkin secara posisi di bawah kita itu dirasa perlu, karena tanpa bantuan mereka ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sepinter apapun kita mungkin merasa seperti Superman, tapi di fakta realitanya yang ada, kita tanpa bantuan tim kita is nothing. Kita harus bisa merangkul mereka, tim kita. Bro and sis punya cara buat itu, masing-masing punya gaya atau style berbeda, bagaimana tekniknya dalam merangkul suatu tim, hingga tim atau kita bisa membentuk tim yang solid, yang bisa saling support, sehingga capaian atau target-target yang kita mau capai itu bisa berjalan dengan baik. Capaian target kita yang bisa teknik-teknik leadership yang mungkin didapatkan dari training ya bisa diimplementasikan untuk merangkul mereka, pasti masing-masing dengan gaya bro and sis ya, tekniknya seperti apa, mungkin bisa dipelajari, kita coba sharing ke orang-orang atau ke teman-teman sejawat, atau ya mungkin tidak sejawat juga ya, mungkin lebih senior, bagaimana sih cara merangkul anggota tim ya, mungkin ya masing-masing berbeda style gayanya, sehingga ya kita bisa dapatkan masukan teknik yang baik ya buat merangkul mereka. Leadership itu didapatkan proses dari komunikasi yang baik sebenarnya.
komunikasi kita ke teman-teman dalam lingkup perusahaan, bagaimana kita berkomunikasi dengan yang ya berjalan, dan keberkahan itu juga bisa dirasakan buat orang-orang di sekeliling Bro and Sis. Jadi poin yang diambil adalah bagaimana cara kita bisa menyelaraskan karir kita selama proses waktu berjalan, dibarengi dengan attitude kita yang baik, dibarengi dengan secara adab kita yang baik, sehingga insya Allah hal tersebut, proses karir Bro and Sis, bisa didapatkan dengan kelancaran atau sukses, kelancaran atau support ya, kelancaran atau support dari teman-teman, kawan-kawan, senior-senior di sekeliling Bro and Sis. Itu sih. Jadi semangat, tetap semangat buat Bro and Sis, tetap selalu perform dalam setiap aktivitas kerja, hingga akselerasi yang dia punya penerapan dengan gaya seperti ini, seperti itu, sehingga kita coba, oh efektif ya ternyata ya untuk penerapan itu. Nah, ya terus berjalan. Jadi bukan kadangkala ya, teori itu secara implementasi di lapangan mungkin ada sedikit berbeda gitu ya, tidak jauh pun sedikit berbeda. Jadi lapangan itu ya didapatkan ya, atau mengetahui secara ilmu itu, leadership juga bisa aja didapatkan dari lingkungan rumah gitu ya. Bagaimana kita melihat ada sosok orang yang ilmu leadershipnya kita bisa ambil hingga bisa kita terapkan, itulah. Jadi leadership itu ya pembentukan karakter kita gitu, tapi kan kita juga butuh masukan, butuh informasi dari teman-teman, atau bukan dari teman-teman ya pun bisa juga dari teman-teman juga ya, tapi mungkin yang lebih sudah mengalami ya, proses sebelum kita lahir, mungkin ya dia sudah mengalami proses itu, sehingga kita bisa ngambil banyak ilmunya dari mereka. Pikir Bro and Sis yang sudah mengalami proses training, manajemen teknik manajemen gitu ya dalam satu perusahaan ya, kayak manajemen development program atau manajemen training atau sifatnya seperti itulah ya. Saya pikir kalian beruntung, kalian diberi kesempatan untuk itu, mengenyam pendidikan itu, dimana mungkin kesempatan itu tidak didapatkan. Orang-orang lain gitu ya. Nah, dari situ kalian bisa mengambil itu sebagai bekal
kalian mencapai puncak tertinggi karir kalian dalam kehidupan ini. Sekali lagi, itu juga harus dibarengi dengan attitude yang baik, sehingga dalam puncak karir yang mungkin nanti akan dicapai oleh Bro and Sis, itu juga bisa secara paralel, secara simultan, bisa juga mempunyai dampak kebaikan, keberkahan buat orang-orang di sekitar kita, sehingga ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan selama proses itu berjalan, selama proses kehidupan Bro and Sis berjalan. Sikap sombong pada saat itu terjadi karena Bro and Sis pasti paham jabatan apapun itu suatu amanah. Pada saat amanah itu dilanggar, maka lenyap sudah punya. Jangan meremehkan orang lain, di mana secara kemampuan, secara kecerdasan, secara posisi jabatan itu lebih rendah dari Bro and Sis semua. Selalu menghargai orang yang lebih senior dari kita, walaupun secara posisi lebih rendah, menghargai orang lebih tua dari kita, hingga keberkahan, kelancaran segala urusan kita bisa dapatkan. Jadi karir kita dapat, kemudian keberkahan kita bisa dapat seiring berjalan, dan keberkahan itu juga bisa dirasakan buat orang berjalan, dan keberkahan itu juga bisa dirasakan buat orang-orang di sekeliling Bro and Sis gitu. Jadi poin yang diambil adalah bagaimana cara kita bisa menyelaraskan karir kita selama proses waktu berjalan, dibarengi dengan attitude kita yang baik, dibarengi dengan secara adab kita yang baik, sehingga insya Allah hal tersebut, proses karir Bro and Sis bisa didapatkan dengan kelancaran atau sukses, kelancaran atau support ya, kelancaran atau support dari teman-teman, kawan-kawan, senior-senior di sekeliling Bro and Sis. Itu sih. Jadi semangat, tetap semangat buat Bro and Sis, tetap selalu perform dalam setiap aktivitas kerja, hingga akselerasi percepatan itu bisa berjalan dengan lancar dan mulus. Oke, begitu saja. Mungkin di next time secara pembahasan atau secara kita sharing session bisa kita coba bahas lagi. Oke, salam semangat, salam sukses, salam keberkahan buat Bro and Sis, buat kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.